Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang Kimetsu no Yaiba Season 3 alur part 4. Bagaimanakah kelanjutan dari alur part ketiga yang kemarin? Langsung aja tanpa berlama-lama dan berbasa-basi lagi, check it out guys. Chapter 112. Seorang penempa pedang membunyikan alarm dan mengumumkan ada kedatangan iblis ikan ke desa mereka. Mitsuri akhirnya tiba dong dan menebas iblis ikan di sana, meminta maaf atas kedatangannya yang terlambat. Tanjiro pun terbangun dan mendengar suara berbagai wujud dari Hantengu. Nezuko memegang pedang Tanjiro dengan keki jutsu miliknya. Tanjiro memperhatikan pedangnya yang terbakar karena panas dan berubah warna dari hitam menjadi merah. Chapter 113. Melalui ingatan yang diwariskan, Tanjiro ini melihat seorang pria dan wanita yang tidak disebutkan namanya. Tanjiro terus mendorong dirinya untuk tidak kelelahan dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk memenuhi harapan orang-orang yang telah membantunya selama ini. Sekido, Karaku, dan Urogi terkaget-kaget melihat pedang Tanjiro yang berwarna merah pekat, membangkitkan ingatan Muzan Sengklek. Mereka bertiga berhasil ditebas oleh Tanjiro dengan teknik Hinokami Kagura Dragon Sun Head Dance guys. Setelah menghabisi leher mereka, Tanjiro ini menyadari sensasinya sama seperti yang dia rasakan saat memberikan serangan terakhir kepada Gyutaro. Chapter 114. Tanjiro langsung bergegas untuk mencari bentuk terakhir dari Hantengu. Dirinya lega saat melihat G-nya ini berhasil mengalahkan bentuk Hantengu yang lain. Namun wajah G-nya ini berubah menjadi iblis. Tanjiro memberikan arahan kepada G-nya untuk menemukan Hantengu bentuk terakhir. Akhirnya G-nya ini melihat Hantengu yang berada di balik semak-semak. Dirinya langsung menembak dengan pistolnya, namun Hantengu berhasil melarikan diri. G-nya yang tidak berhasil mengejar Hantengu malah ditusuk oleh Sekido dari belakang. Sedikit flashback tentang G-nya. G-nya menyatakan kalau dirinya ingin menjadi pilar suatu saat nanti, sehingga dia ini bisa meminta maaf kepada kakaknya atas sesuatu yang telah terjadi di antara mereka berdua. Chapter 115. Di masa lalu, ibunya sering dianiaya oleh ayahnya. Sanemi menenangkan saudara-saudaranya dan menyuruh mereka untuk tidur. Tiba-tiba di suatu malam, ada kedatangan iblis yang menyerang rumah mereka. G-nya yang ketakutan memeriksa kondisi saudara-saudaranya dan menutupi luka mereka. Ketika dia mencari dokter, Sanemi berdiri di atas mayat ibunya yang sudah menjadi iblis. G-nya kemudian berlari dan memeluk ibunya, mengatakan kalau Sanemi adalah seorang pembunuh. Hubungan mereka berdua menjadi tidak akur setelah itu. Saat Sekido ingin menghabisi leher G-nya, Tanjiro muncul di atas mereka dan menyelamatkannya guys. Tanjiro berkata kepada G-nya untuk tidak menyerah melawan iblis Hantengu. Chapter 116. Iblis misterius memukul drum dan pohon raksasa berwajah naga segera bertunas. Tanjiro menyadari kalau sekarang ada 6 iblis, namun dirinya ini tidak bisa merasakan 4 iblis yang lain. Kekuatan Hantengu semakin besar dan situasinya semakin memburuk guys. Hantengu mengatakan kalau mereka adalah orang yang salah karena menyakiti orang-orang yang lemah. Tanjiro menjelaskan fakta kalau iblis sudah memakan ratusan manusia yang tidak bersalah. Pada saat itulah Tanjiro bersumpah untuk menebasnya. Chapter 117, kita balik lagi ke chapter Tokito. Tokito masih terjebak di dalam penjara airnya Gyoko. Dirinya sudah pasrah menerima nasibnya dan berterima kasih kepada Kagaya atas dukungannya selama ini. Namun Tokito mengingat perkataan Tanjiro lagi, yang dimana dia mengatakan tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Di gudang terdekat, Kono melindungi Haganezuka mati-matian dari serangan iblis Gyoko. Haganezuka memusatkan perhatian pada pedang yang diberikan oleh Tanjiro.
Topengnya terlepas dan terus-menerus menerima serangan dari Gyoko. Gyoko bersumpah untuk mematahkan kegigihan dari penempa pedang yang ada. Kotetsu memohon kepada Tokito untuk tidak mati di dalam penjara airnya Gyoko. Kotetsu pun harus terluka karena serangan iblis yang menyerangnya. Namun Kotetsu tetap berdiri tegak dan meniupkan udara ke dalam penjara airnya. Tokito akhirnya bertekad untuk keluar dari penjara airnya Gyoko, menggunakan penapasan kabut bentuk kedua dan berhasil lolos menghancurkan penjara airnya. Sekian bahasan video kali ini tentang Kimetsu no Yaiba Season 3 Alur Part 4. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju dan tumbuh berkembang lagi guys, karena anime bukan kartun. Goodbye. ダメだよ。わかる。